Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisriani, saya mahasiswa jurusan S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju, kelas JKT 17 Bogor. Hai, sehat-sehat semua kan? Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan rumah tangga. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Elisriani, saya mahasiswa jurusan S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Pak Ilham ya, saya diizinkan untuk berkunjung ke rumah Bapak. Nanti kita akan berdiskusi sedikit tentang PHBS. Materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang PHBS. Nanti kita akan berdiskusi tentang apa itu pengertian PHBS, terus tujuannya, manfaatnya, dan indikator dari PHBS dalam lingkungan keluarga. Waktunya 20 menit ya Pak. Jadi diskusi kali ini kita bahas PHBS tapi di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah tangga, skup yang paling kecil. Gitu. Tujuannya apa? Agar Bapak, Umi, dan adik-adik bisa paham tentang apa itu PHBS, tujuan dari PHBS, manfaat dari PHBS, dan indikator yang ada dalam PHBS dalam rumah tangga. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa itu PHBS? Enggak. Ada yang belum tahu, ada yang pernah mendengar? PHBS itu nanti akan kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah, ini saya sudah bawa lembar balik rumah tangga ber-PHBS. PHBS itu banyak cangkupannya, ada PHBS dalam rumah tangga, ada PHBS di sekolah gitu. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini adalah PHBS dalam rumah tangga. Apa itu PHBS? PHBS itu adalah kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Pengertiannya sendiri, PHBS itu adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Jadi, apa tadi PHBS itu adalah upaya untuk memperkuat budaya dari satu kelompok, seseorang atau masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan, ya, agar pada akhirnya mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Ini pengertian PHBS secara umum, ya. Lalu, kita akan bahas pengertian PHBS dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga, PHBS ini diartikan adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, agar mau, dan agar mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Jadi nanti kita akan berdiskusi agar Bapak, Umi, dan adik-adik tahu apa itu PHBS, tidak sekedar tahu, agar mau berperilaku PHBS dan agar mampu. Nanti akan dibekali dengan cara-caranya. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang tujuan PHBS dalam rumah tangga. Ya, ada tujuannya PHBS dalam rumah tangga itu. Yang pertama, agar mengerti dan memahami perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan kesehatan keluarga. Ya, adik kenapa sakit? Enggak, kirain sakit. Lalu yang ketiga, menjaga keluarga agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, adik bisa dengerin ya, nanti ada cara-caranya biar nggak mudah terserang penyakit. Apalagi adik aktivitasnya padat ya, sekolah ya, sama ya. Adik ini siapa namanya? Hah? Siapa Pak? Amin. Kalau ini? Siti Aisyah. Lalu yang keempat, agar anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Tuh, nanti biar adiknya bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh cerdas di lingkungan yang bersih gitu.
Lalu yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga. Kalau semuanya sehat, kan bisa beraktivitas dengan normal kan, si adiknya bisa sekolah dengan baik, bapaknya juga bisa beraktivitas bekerja dengan baik juga. Tuh. Dan yang terakhir, pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan untuk peningkatan modal usaha. Jadi kalau semuanya sehat, tidak sakit kan tidak usah ke rumah sakit tuh, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Nah, uangnya bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, terutama untuk apa? Untuk pendidikan atau untuk modal usaha gitu. Jadi lebih bermanfaat keuangan yang ada dalam rumah tangga itu. Nah, tadi kita bahas tujuan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaatnya. Manfaatnya ada beberapa hal. Yang pertama itu seluruh anggota keluarga dan masyarakat menjadi sehat. Ya, sehat itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga nantinya akan menyebar ke lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, anak akan tumbuh cerdas dalam lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan yang sehat itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak di dalam rumah dan lingkungan masyarakat. Ya, lalu mampu mencegah dan menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan. Selanjutnya yang kelima, biaya untuk kesehatan atau penyakit dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau semuanya sehat, tidak ada yang sakit, tidak perlu ke rumah sakit, uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain, untuk pendidikan atau untuk modal usaha. Nah, selanjutnya ini salah satu indikator menilai keberhasilan pemerintah daerah atau kabupaten kota di bidang kesehatan. Ya, jadi rumah tangga yang sehat itu jadi indikator nih pemerintah daerahnya atau kota kabupatennya itu berhasil atau tidak dalam program di bidang kesehatan. Nah, yang terakhir yang ini ya, selanjutnya ya, meningkatnya citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Ini ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya ya. Dan yang terakhir, dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah yang lain. Jadi tulisannya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ada kelihatan, Dek? Kelihatan. Nah, ini yang paling penting dalam rumah tangga dengan PHBS atau PHBS dalam rumah tangga itu ada beberapa indikator. Ya, ini di sini ada 10 indikator. Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi proses persalinan itu yang baik itu adalah ditolong oleh tenaga medis, baik itu oleh bidan ataupun oleh dokter. Karena kalau oleh bidan atau dokter kan terjamin alat-alatnya bersih, steril gitu. Terus tenaga kesehatan itu sudah tersertifikasi, sudah memiliki izin. Ya. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif ini diberikan dari mulai lahir sampai 6 bulan. Dulu ada ASI enggak? Enggak, Bu. Enggak. Kaleng. Susu kaleng. Minum susu kaleng ya. Apa-apa. Jadi sekarang sudah tahu ya, yang bagusnya itu dari 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja, tidak diberikan susu formula atau makanan pendamping yang lain. Makanan pendamping ASI itu diberikan mulai usia 6 bulan. Tuh. Lalu ASI ini bisa dilanjutkan sampai usia bayi atau anak sampai usia 24 bulan atau 2 tahun. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Posyandu. Dulu Aisyah sama Hanin waktu kecil posyandu rutin ditimbang kan. Itu tujuannya untuk melihat tumbuh kembangnya, berat badannya normal atau tidak, ada kurang gizi atau tidak. Biasanya kan suka bawa HMS tuh, tapi menuju sehat. Di situ ada grafiknya. Jadi terkontrol, terobservasi status kesehatan dari bayi. Gitu. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Apalagi sekarang lagi masih pandemi ya, COVID sekarang mulai naik lagi. Jadi rajin-rajinlah cuci tangan. Kalau misalkan di rumah itu bisa pakai sabun dengan air mengalir. Tapi kalau misalkan di luar rumah nggak ada sabun, nggak ada air, bisa pakai apa deh?
apa namanya, hand sanitizer harus selalu dibawa ya, dan maskernya juga harus selalu dipakai. Nah, yang kelima, menggunakan air bersih. Di sini pakai apa Pak sumber airnya? Umur. Sumur. Cara air bersih itu kan tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Ya. Lalu menggunakan jamban sehat. Apa kriteria jamban sehat? Jamban, tahu ada jamban? Apa deh? Iya, toilet. Toiletnya harus sehat. Jarak dari spit tank atau tempat pembuangan kotoran Pak ke sumber air itu minimal harus 10 meter. Ya, kalau di perumahan seperti ini sih biasanya kan toilet sudah di dalam rumah ya. Nah, ada yang memang di pemukiman-pemukiman yang masih terbelakang itu mereka menggunakan toilet umum yang kadang memang standarnya itu kurang. Ada yang tempat pembuangannya ya di bawah toiletnya gitu. Kalau di sini sih saya lihat rumahnya sudah rumah permanen semua, perumahan, toilet ada di dalam, jadi insya Allah sehat ya. Terus titiknya itu tidak bisa diakses oleh serangga. Ya, tertutup kan ya Pak ya? Tutup. Ya, Pecah. ya kecoa. Lalu memberantas jentik nyamuk. Mohon maaf, di kamar mandinya pakai penampungan air Pak? Ember. Pakai ember. Selalu habis dalam 1 hari? Habis. Nah, untuk toilet-toilet yang di rumahnya menggunakan bak, bahkan biasanya tampungan airnya lebih banyak, itu harus sering dikuras ya, agar tidak tumbuh jentik nyamuk di situ. Karena biasanya nyamuk penyebab demam berdarah, ada tahu nggak nama nyamuknya apa penyebab demam berdarah? Namanya nyamuk Aedes aegypti. Itu sukanya dia bertelur di tempat yang bersih ya, di air yang jernih, bukan yang kotor kalau nyamuk demam berdarah itu. Jadi Bapak dan Umi pastikan di luar itu tidak ada kaleng bekas, botol bekas, atau ember bekas yang bisa menampung air hujan, karena nantinya bisa jadi tempat bertelurnya nyamuk ya. Jadi rutin-rutinlah menguras bak penampungan air. Lalu mengkonsumsi buah dan sayur. Aisyah suka makan sayur nggak? Kalau Kakak Hanin? Nah, harus makan buah dan sayur ya. Apalagi di usia Kakak Hanin sama Teteh Aisyah ini adalah usia pertumbuhan, di mana butuh zat mineral, vitamin ya bagus, yang baik untuk pertumbuhan. Di dalam sayur itu kan ada mineral, ada vitamin, ada serat, biar buang air besarnya lancar. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik ini apa? Sekolahnya deket nggak, Teteh Aisyah? Agak jauh. Atau Kakak Hanin? Kalau sekiranya memang jarak sekolahnya deket, Kakak Hanin bisa jalan tuh, biar bergerak juga badannya, ya biar sehat. Kalau Bapak, ya, harus sering jalan. Kalau Bapak pakai apa itu Pak? Angkot. Pakai angkot, berarti jalan dulu ya Pak ya? Ya, adalah aktivitas fisik berarti ya. Yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Punten Bapak merokok? Udah lama enggak? Bagus sih kalau itu mah, berarti karena perokok itu adalah kegiatan yang mengasihkan dan enak mungkin ya bagi bapak-bapak, tapi ternyata kerugiannya sangat banyak. Buat banyak bisa menyebabkan penyakit, paru-parunya rusak, dan untuk perokok pasif yang hanya menghisap asap rokoknya sama juga berbahayanya. Jadi kalau misalkan ada yang merokok, silakan untuk tidak merokok di dalam rumah. Pastikan kalau merokok tidak ada orang di sekitarnya yang akan terkena dampak negatif dari asap rokok yang dihisap. Gitu. Sudah selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Bapak atau Umi atau Adik? Bapak ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ada. Kalau begitu, saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya. Tadi kan yang dibahas itu cuma 4 materi tuh, tentang pengertian PHBS, tujuan PHBS, manfaat sama indikator. Nah, coba siapa yang bisa
menjelaskan dalam bahasa yang singkat boleh apa itu pengertian dari PHBS? PHBS kepanjangan dari apa aja? Kepanjangan dari apa? Perilaku Ya. bersih dan sehat Iya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini dilakukan oleh siapa? oleh keluarga. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah keluarga ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah untuk memperkuat budaya dari seorang kelompok atau masyarakat untuk mengutamakan kesehatan agar kualitas hidupnya lebih baik. Nah, selanjutnya ada tujuan PHBS dalam rumah tangga. Bisa disebutkan satu atau dua aja. Tadi kan ada beberapa hal tuh. Ada ya. Biar sehat tuh, jadi pengeluaran ekonomi uangnya dimanfaatkan Nah, betul. usaha. Ya, salah satunya itu ya meningkatkan kesehatan keluarga betul dan agar pengeluaran rumah tangganya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Itu tujuan. Yang ketiga manfaat. Manfaat juga tadi ada beberapa hal. Sebutkan dua saja. Apa Kak? Teteh Aisyah. Apa manfaatnya? Manfaatnya sama juga ya, agar keluarga jadi sehat. Yang tadi itu agar biaya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Terus indikator dari keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Nah, terus tadi ada 10 indikator rumah tangga dengan PHBS. Sebutkan 3 aja. Ayo, kakak Karin nyimak nggak tadi? Teteh Aisyah. Ada jamban dalam rumah, Ya, jamban sehat. Apalagi, Mi apa Mi? Toilet, ya, toilet jamban. Apalagi? Tadi ada 10. bersih, Air bersih. Satu lagi? jangan ngerokok. Nah, berarti apa yang tadi saya sampaikan bisa disimak dan dipahami ya. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa saya buat kesimpulan sedikit ya tentang PHBS dalam keluarga ini. PHBS dalam rumah tangga itu tujuannya agar seluruh anggota keluarga sehat. Terus ada beberapa indikator, ada 10 indikator. Yang pertama itu adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, menimbang berat badan bayi balita secara berkala. Terus cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Lalu menggunakan air bersih. Air bersih itu kriterianya itu yang syarat air bersih itu tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Terus menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak, Umi, Adek? Kalau begitu saya cukupkan sekian diskusi hari ini. Saya juga akan keliling ke rumah-rumah yang lain. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diizinkan ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong si ibunya kemana Pak? Kerja di luar negeri. Oh gitu. Istrinya, si ibunya jadi ini ya Pak ya. TKW Jadi TKW di mana Pak? di Korea. Oh, di Korea. Oh iya, jadi ada ditinggalin ya Dek ya. Wah, Bapak luar biasa nih Pak. Baiklah, terima kasih ya Pak Ilham atas waktu dan atas kesempatannya saya diizinkan berkunjung. Saya pamit untuk keliling ke rumah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pamit pulang, ini ada leaflet bisa dibaca-baca ya? Iya. Nanti sama Umi, sama Bapak. Nah, enggak. Nih Kak, ini bisa nanti dibagikan ke tetangga yang lain Pak. Enggak. Ya, saya pulang ya Pak ya. Saya pamit ya Mi. Assalamualaikum. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.